Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Siang hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan bahasan adab, akhlak dan yang lainnya. Siang hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-45. Bab yang ke-45, hadis yang ke-84. Hadis yang ke-84. Bab yang ke-45 tentang anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Sebelum kita membahas tentang bab ini, di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan kepada kita seorang anak, baik putri ataupun putra, baik satu, dua ataupun lebih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan seseorang dengan keturunan, itu adalah di antara bentuk rahmat yang Allah berikan. Begitu pula yang mungkin Allah belum memberikan seorang anak, itu pun tentunya pasti ada hikmah. Nah, di dalam bab ini, Imam Al-Bukhari menyebut tentang bab anak bisa menjadi penyebab sikap bakhil. Dan menjadi sikap, bisa memunculkan sikap pengecut. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Bab ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Bab ini sesuai dengan hadis Nabi SAW di mana Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan innal walada mabkhalatun majbanatun. Seorang anak itu bisa memunculkan sikap pada orang tuanya dengan sikap bakhil. Bakhil itu pelit. Kemudian majbanatun, dan bisa menjadikan, memunculkan pada diri orang tua sikap pengecut. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam bab yang ke-45 ini,
sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya seorang anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, bisa menjadi pemicu. Ya, enggak semuanya ya, tetapi ya ada anak baik laki-laki ataupun perempuan ya bisa menjadikan pemicu atau menimbulkan sifat pelit, sikap pelit pada diri orang tua, dan juga bisa menimbulkan sikap pengecut di dalam diri kedua orang tuanya. Ya. Ditambah lagi orang tuanya jauh dari ilmu agama. Ditambah di mana orang tua jauh dari ilmu agama. Ya. Jarang ngaji, nggak mau datang ke majelis ilmu, lebih rajinnya ke tempat-tempat ya shopping, ya bukan nggak boleh, tetapi ya dalam urusan yang berkaitan ya manfaat untuk diri dan keluarganya, baik dalam manfaat dunia dan akhiratnya, kurang semangat. Ini akan lebih lagi ketika orang tua jauh dari agama, jauh dari tuntunan agama, maka akan lebih potensi lagi ketika tidak tahu tentang ilmu ini, maka bisa menjadikan orang tua itu muncul karena seorang anak menjadi sikap ya memiliki sikap bakhil dan juga pengecut. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan. Allah telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an ya tentang anak adalah cobaan. Ya, Allah menyebutkan bahwa anak keturunan adalah ya cobaan. Bisa memberikan manfaat dan juga bisa sebaliknya memberikan mudarat kepada orang tua. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Surat apa? Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu, ketahuilah ya, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, kemudian keturunan kalian, anak-anak kalian fitnah, bisa menjadi cobaan. Apa arti fitnah? Bisa menjadi cobaan. Sebagaimana harta bisa menjadikan seorang baik dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan zakat. Tetapi juga tidak sedikit karena harta seseorang menjadi fitnah, sombong. Ya. Kemudian berbuat zalim karena hartanya. Dan ternyata Allah sebutkan annama amwalukum wa auladukum, dan juga anak-anak kalian, keturunan kalian bisa menjadi fitnah. Ya, bisa menjadi cobaan. Kenapa demikian? Nanti disebutkan bahwa anak ini bisa menjadi pemicu kebaikan orang tua, dan juga bisa sebaliknya karena anak orang tua bisa menjadi pemicu orang tua ya timbul sifat bakhil dan pengecut. Kemudian Allah lanjutkan wa annallaha indahu ajrun azim. Dan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang besar. Dan balasan Allah Subhanahu wa taala adalah balasan Balasan yang besar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa seorang anak bisa memunculkan sifat bakhil dalam diri seorang bapak ataupun ibu, atau juga bisa menjadikan orang tua menjadi pengecut. Apa sebabnya? Dan Rasul juga menyebutkan innal walada mabkhalatun majbanatun.
Seorang anak itu bisa memunculkan orang tua ya memiliki sifat bakhil dan juga apa? Sifat pengecut. Apa sebabnya? Sebabnya sudah menjadi manusiawi kalau orang tua itu sayang kepada anak. Betul. Antum punya anak? Punya. Sudah menjadi fitrah, manusiawi, tabiat orang tua, baik bapak ataupun ibu sayang kepada siapa? Anaknya. Wajar. Kecuali ada orang yang gak wajar, gak cinta sama anak. Ini orang gak wajar ini. Ya. Orang gak wajar. Ya. Gak dinafkahi, ya, dibiarkan. Ya. Ini orang yang gak wajar. Karena aslinya, ya, sebagai tabiat manusia itu cinta kepada anak. Cinta kepada ya anak-anaknya. Nah, tetapi sayangnya, ya, ketika cinta dan sayangnya seorang tua, baik bapak ataupun ibu telah melewati batas. Saya ulangi. Jadi sebagai sebab anak, ya, atau sebagai sebab anak itu bisa memunculkan, menjadikan orang tua bakhil dan pengecut, di antara sebabnya karena ketika orang tua cinta kepada anak, sayang kepada anak, sudah cinta dan sayangnya melampaui batas. Kalau sayang memang harus sayang, namanya anak. Tetapi yang menjadi masalah ketika sayang dan cintanya orang tua itu sudah melampaui batas. Ya. Bagaimana melampaui batas? Di mana ketika seorang tua, misalnya sudah berniat bahwa ada dari sebagian hartanya akan digunakan untuk bersedekah. Kemudian anaknya menyampaikan, Pak, jangan sedekah dulu, Pak. Saya belum nikah loh, Pak. Belum apa? Belum nikah. Nanti dulu Pak sedekahnya. Ya. Saya itu lagi butuh uang banyak, Pak. Saya pengen usaha ini, usaha itu. Anak yang kedua, iya Pak, benar. Saya aja lagi pengen ganti mobil baru nih, Pak. Nah, terkadang ketika orang tua itu, ya, yang tadinya dia sudah berniat, ada sebagian dari hartanya dia gunakan untuk bersedekah. Kemudian melihat dari kedua anaknya atau salah satu anaknya yang mengatakan demikian, menjadikan hatinya apa? Ya, berubah. Oh benar juga ya. Nah, sudahlah, nanti sedekahnya kapan-kapan aja lah. Ya, kapan-kapan aja. Apalagi ini anak butuh, ya, buat untuk usaha atau mungkin untuk ganti mobil barunya. Ya. Apalagi kalau anaknya ini mintanya dengan apa? Dengan memelas. Orang tua yang cinta kepada anak, ya, dalam keadaan seperti terkadang apa? Terkadang apa? Ya dia pun membatalkan atau dia, ya, mengurungkan niat yang telah dia inginkan sejak dulu. Ya. Ini akhirnya dia pun apa? Tidak jadi bersedekah. Inilah yang bisa menimbulkan sifat apa? Pelit. Ya, bisa menimbulkan sifat pelit. Atau pengecut, bagaimana? Ya. Bagaimana menimbulkan seorang anak untuk orang tuanya sifat pengecut? Sama. Ketika seorang tua yang sayang kepada anaknya, kemudian sayangnya ini sudah melampaui batas. Akhirnya orang tua ini dia tidak berani untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu anaknya itu senang judi online misalnya. Ya, senang apa? Judi online. Tahu nih orang tua nih. Ya kalau minta uang, ya seringnya buat judi online. Atau mabuk. Atau apalah untuk sesuatu yang enggak manfaat.
Tapi orang tuanya nggak berani. Orang tuanya tidak berani menegur anaknya. Kenapa nggak berani menegur anaknya? Padahal anaknya ini sudah melakukan penyimpangan syariat, takut nanti anaknya marah. Takut nanti anaknya ngamuk. Takut kalau anaknya nanti nggak pulang. Takut nanti kalau anaknya diingatkan, ya, dinasehati nanti anaknya malah memusuhi. Sehingga disinilah orang tua akhirnya memilih untuk diam, mendiamkan seorang anak yang telah menyimpang atau menyelisih syariat karena bentuk sayang. Akhirnya sayangnya dia itu kebablasan, akhirnya tidak berani untuk mengingatkan keburukan. Orang tuanya sudah dia mengurungkan untuk Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah tahu anaknya sudah dewasa, tapi nggak berani dia ajak, dia perintahkan untuk sholat. Sesuatu yang Allah wajibkan. Lah udahlah, sudah gede ono. Khawatir nanti kalau dipaksa malah dia mukul saya. Saya nggak pengen. Karena ini saya sayang sama anak saya. Disinilah letak, ya, sebab dari menjadikan anak itu untuk orang tuanya sikap bakhil alias pelit. Yang keduanya menjadikan orang tuanya memiliki sikap pengecut. Kenapa? Mendiamkan kesalahan dan menyelisih syariat. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Surat apa? Al-Munafikun ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah memanggil di sini orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Maka kita ingat bahwa ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, maknanya orang yang beriman kepada Allah siapa? Kalau kita beriman kepada Allah, dengar baik-baik. Pasang telinga dan buka mata. Apa kata Allah di dalam ayat tadi? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah katakan, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian, ya, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Janganlah harta kalian, anak-anak kalian menjadikan kalian lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya tadi? Ya. Bukan seorang yang salah ketika cinta kepada anaknya, sayang kepada anak. Tetapi yang jadi masalah ketika sayang dan cintanya kepada anak itu sudah melampaui batas. Sehingga akhirnya dia melalaikan Melalaikan dari mengingat Allah karena sayang kepada anak-anaknya. Ya. Sehingga ketika melihat kemungkaran pun diam, nggak berani. Inilah akhirnya muncul sifat muncul sikap pengecut. Kenapa? Karena dia mendiamkan, ya, kesalahan, penyelisihan syariat yang dilakukan oleh anaknya, kemudian diam. Takut. Nanti ngamuk, nanti kabur, nggak mau pulang. Ya. Makanya Allah ingatkan di sini. Kemudian wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, melakukan ya, dengan dia menyelisihi atau menjadikan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena anaknya, karena hartanya, maka mereka orang-orang yang rugi, kata Allah. Mereka orang-orang yang rugi. Maknanya apa? Dia punya harta, dia punya anak, tetapi rugi.
Apa ruginya? Karena malah bukan membantu untuk ketaatan kepada Allah hartanya, bukan menjadikan membantu ketaatan anak-anaknya, tetapi harta dan anak-anaknya malah menjadikan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka orang yang rugi. Rugi di mana? Dunia dan akhirat. Ya. Harusnya punya harta bisa membantu untuk melaksanakan ketaatan, punya anak harusnya untuk apa? Mengajak ketaatan, tetapi malah mereka lah hartanya anak-anaknya yang akhirnya melalaikan dirinya itu orang tuanya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Dan tentang dua sifat ini yang ada pada diri seorang tua atau orang tua, karena sifat atau karena sebab dari anaknya menumbuhkan atau memunculkan sifat bakhil dan sifat pengecut, ini adalah dua sifat yang tercela. Dua sifat yang tercela. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, bahkan di dalam zikir ya pagi petang yang Rasul baca, yaitu apa doanya? Ya di antaranya Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat al-jubni wal bukhli. Al-jubni ini adalah sifat pengecut, wal bukhl, bakhil, yaitu apa? Sifat pelit. Ya. Dan dua-duanya ini sifat ya yang tercela. Kenapa? Karena dia mendiamkan anak-anaknya karena sayang. Ya, tetapi mendiamkan apa di dalam penyelisihan syariat, ya, karena didasari sayang, takut ini takut itu, nanti begini nanti seperti itu, ya. Maka ya di sini ya diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam Al-Quran tadi. Nah sekarang kita lihat hadisnya, hadis yang ke-84 yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah zaujatun Nabi, istri Rasul. Beliau mengatakan, qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar. Abu Bakar bapaknya. Qala Abu Bakrin yauman, suatu hari Abu Bakar mengatakan begini. Ini ngomong ke anak-anaknya. Karena Abu Bakar bapaknya, Aisyah ini anaknya. Abu Bakar mengatakan, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang yang lebih aku cintai dari Umar. Ini setelah Rasul wafat. Kalau Rasul belum wafat, ya Rasul yang paling dicintai. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar mengatakan demikian. Ya. Wallahi ma'ala ardi, ala wajhil ardi, rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada di bumi ini seorang yang lebih aku cintai dari Umar bin Khattab. Ya, cinta karena iman. Ya. Ini ngomong di depan anaknya. Ngomong di depan anaknya. Ya, Abu Bakar ngomong di depan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yaitu cinta karena apa? Iman. Ya, cinta karena keimanan Umar. Karena Umar adalah orang yang yang bertakwa, orang yang memiliki imanan yang kuat. Kemudian apa kata Aisyah? Falamma kharaja. Setelah Abu Bakar mengatakan demikian, dia keluar rumah. Keluar. Wa raja'a, kemudian setelah keluar rumah, balik lagi, masuk rumah lagi. Masuk rumah lagi. Kemudian nanya ke Aisyah, "Kaifa halaftu ay bunayya?" Wahai putriku, tadi saya bersumpah tentang apa? Apa kata Aisyah? Faqultu lahu, saya pun kabarkan bahwa engkau wahai bapak, ya, wahai bapakku, tadi sebelum engkau keluar, engkau mengatakan demi Allah tidak ada orang yang lebih aku cintai di muka bumi ini dari Umar. Ini setelah Rasul wafat, ya. Kemudian setelah dikabarkan demikian, Abu Bakar apa? Ya, merevisi ucapannya. Ya, merevisi.
Apa kata Abu Bakar? Faqala a'azzu alayya. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya, dia mengatakan aku adalah orang yang sangat menghargai Umar. Gitu. Tadi apa? Orang yang paling saya cintai. Saya adalah orang yang sangat menghargai. Ya. Aku orang yang sangat menghargai Umar. Ya. Wal waladu alwat, adapun anak-anak saya, mereka adalah orang-orang yang kecintaan saya itu kepada mereka melekat dalam hati. Ya, disebutkan ini oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan hadis ini disebutkan hadisun hasan. Hadis yang hasan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis yang ke-84 ini kita bisa mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa seorang boleh merevisi ucapannya. Ya, orang itu merevisi ucapannya. Ya, karena kadang-kadang namanya orang ngomong, ya, itu seringkali ya ada kesalahan tuh pasti. Ya, ada sesuatu yang kurang tepat, kurang pas, dan kadang-kadang baru sadar setelah ngomong, oh iya, saya itu ngomong gak pas begini, menyakiti hatinya anu nih saya ngomong. Kemudian dia minta maaf, gak apa-apa, ya. Bukan malah sudahlah, sudah keluar dari lisan saya, udahlah, ya. Bukan, tetapi orang yang merasa salah di dalam ucapan segera minta maaf dan kemudian merevisi. Apalagi di dalam kajian, di dalam ceramah, seringkali ucapan-ucapan yang kadang tidak sengaja, ya, tidak sengaja atau mungkin karena ketidaksengajaannya, kemudian ucapannya menyakiti, menyinggung orang. Ya, kadang-kadang demikian. Ya. Maka ketika dia sadar atau ada yang mengingatkan, maka ketika dia tahu segera minta maaf. Ya, segera minta maaf. Ya. Jangan Jangan menunggu kalau sudah rame, begitu maknanya. Ya, jangan menunggu kalau sudah rame. Jadi dari sini kita ketahui sebelum kita berbicara untuk kita ya pertimbangkan. Ya. Kita pikirkan apakah ucapan saya demikian itu akan menyakiti atau tidak. Jangan sampai ketika kita berbicara kemudian baru mikir, oh iya ucapan saya tadi salah, kenapa saya ngomong begitu. Itu harusnya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir, maknanya begitu. Ya. Apalagi dengan sesuatu yang tidak manfaat, mending diem. Ya, mending diem. Kecuali kalau lagi menyampaikan ilmu seperti ini, kalau diem semuanya, saya diem nanti nggak nyampe ilmunya. Ya. Nah, jadi ya untuk bolehnya seorang merevisi ya kesalahan dari ucapannya, ya kesalahan dari ucapannya. Ya makanya ada disebut dengan lidah tak bertulang. Ya, kenapa itu tadi? Ya, baru sadar setelah itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Faedah yang kedua dari hadis ini, yaitu asar dari sahabat Abu Bakar, bahwa tabiat orang tua adalah cinta terhadap keluarga, anak-anak dan istrinya. Tabiat ya orang tua itu cinta kepada anak. Sehingga kalau ada orang tua kok nggak cinta sama anak, ini ya orang nggak benar, ya sudah menyalahi fitrahnya. Ya, kenapa? Manusiawi kalau orang tua cinta kepada anak nggak apa-apa. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang itu senang. Orang itu cinta dalam dua hal ini. Fitrahnya manusia itu cinta dalam dua hal ini. Pertama, al-mal, harta. Ya, mau laki-laki, mau perempuan sama.
Makanya ada istilah kalau sudah lihat uang matanya apa? Hijau. Ya, kenapa? Ya mungkin itu. Mau dia orang miskin ataupun orang kaya, senang terhadap harta. Mau ustadz, mau jamaah, sama. Itu fitrah manusia. Ya. Yang keduanya adalah walbanun, kata Allah. Keturunan anak. Ya, dari keturunan anak-anak. Ya. Manusia itu cinta terhadap keluarga. Sama anak. Ya. Pulang capek kerja, pulang sore, ya, ketemu anak, wah hilang capeknya, ya. Padahal tadinya sudah lelah, sudah berat, ya. Ketemu anak di rumah, ya hilang. Apalagi kalau anaknya sekalian suruh mijitin, mijitin, hilang capeknya, ya. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Faidah yang ketiga, dalam asar Abu Bakar ini mengingatkan, ya, kecintaan terhadap anak jangan sampai menumbuhkan sifat pelit dan pengecut. Ya. Sebagaimana bab dalam hadis ini, kecintaan terhadap anak jangan sampai menjadikan menumbuhkan sifat pelit tadi, ya, ataupun sifat pengecut. Ya. Dan ini Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat At-Taghabun. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Surat apa? At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara ini enggak semuanya, ada dari istri kalian, dan anak-anak kalian, ada dari mereka yang menjadi musuh untuk kalian. Harusnya anak kan bukan musuh, istri bukan musuh, tapi ada dari anak ataupun pasangan yang menjadi musuh. Kapan menjadi musuh? Ketika kecintaan terhadap anak ataupun kecintaan terhadap istri itu sudah melampaui batas dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Istrinya ngomong karena panas, karena tetangganya mungkin tetangganya lebih banyak hartanya. Panas ngomong ke suaminya, Mas, tuh lihat tetangga, suaminya kerjanya apa cuman begitu, tapi lihat tuh istrinya bisa dibelikan gelang emas tuh segede pelek becak. Ya, lah gimana saya kerjanya begini? Lah kamu ngapain ke sono? Gaji kamu tuh nggak cukup untuk sebulan, apalagi mau membelikan ya emas. Sono dong kayak korupsi apa misalnya. Atau bagaimanalah caranya? Yang penting saya pengen emas. Ya. Bisa aja ketika suami yang cinta dan sayang kepada istrinya, kemudian dia melampaui batas, akhirnya bekerja itu sudah nggak pakai aturan lagi. Ingat istrinya. Karena sayang kepada istrinya, minta apa? Minta emas. Akhirnya di tempat kerja ada yang korupsi, ada yang mencuri, macam-macam. Ya, dari sifat sayang kepada istri yang sudah melampaui batas. Makanya Allah sebutkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada dari istri kalian ataupun anak kalian yang bisa menjadi musuh bagi kalian. Ya, harusnya kan tidak demikian, tapi ada. Kemudian Allah ingatkan fahdharuhum, waspada. Maka waspadailah, hati-hatilah kalian, waspadalah kepada dengan anak dan istrinya. Bukan berarti kalau begitu enggak sayang ada aturannya. Sayang ada aturannya. Maka di dalam faidah yang ketiga ini mengingatkan ada orang-orang atau orang tua yang
timbul dari apa? Anaknya sifat bakhil dan sifat pengecut. Ya, begitu pula ya di dalam ya pergaulan dengan suami istri. 6, kita lanjut hadis yang ke-85.